Hai semuanya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena perkenanannya, saya boleh sampai di titik ini, yaitu untuk mengikuti ujian akhir semester. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Pak Taqwa Sultan SPDMM, dan teman-teman saya yang setelah membawakan materi-materinya akan saya ulas kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelita Martina Pandi dari kelas 1A Manajemen Perusahaan. Saya akan mulai mereview dari poin pertama atau dari bab pertama, yaitu tentang teori permintaan. Teori permintaan adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang membahas perilaku konsumen dalam menginginkan dan membeli barang dan jasa. Dalam tinjauan ini, kita akan melihat beberapa aspek utama dari teori permintaan dan relevansinya dalam konteks ekonomi. Salah satu konsep sentral dalam teori permintaan adalah hukum permintaan, yang menyatakan bahwa dengan asumsi faktor-faktor lain, tetap jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang seiring dengan kenaikan harga dan sebaliknya. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa konsumen memiliki preferensi yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan membeli barang dan jasa dengan harga yang paling sesuai. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pendapat konsumen, harga barang pengganti, dan selera konsumen juga memainkan peran penting dalam membentuk permintaan. Teori permintaan menyajikan model matematis yang membantu ekonom untuk memahami dan memprediksi bagaimana perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkat permintaan suatu produk atau layanan. Dalam konteks ekonomi mikro, teori permintaan membantu perusahaan untuk menentukan strategi penetapan harga yang optimal. Pengusaha dapat menggunakan pemahaman mereka tentang elastisitas permintaan atau sejauh mana permintaan akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga untuk mengoptimalkan pendapatan dan keuntungan mereka. Namun, kritik terhadap teori permintaan juga telah diajukan. Beberapa kritikus menunjukkan bahwa teori ini terlalu menyederhanakan perilaku konsumen dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Secara keseluruhan, teori permintaan tetap menjadi elemen kunci dalam analisis ekonom dan memberikan landasan yang kuat untuk pemahaman perilaku konsumen. Meskipun tidak terlepas dari kritik, terus dilakukannya penelitian untuk memperbaiki dan memperluas teori ini, memastikan relevansinya dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Yang kedua, kita masuk kepada fungsi penawaran. Materi tentang fungsi penawaran membawa kita ke dunia bagaimana para penjual atau produsen merespon kebutuhan pasar. Bayangkan, jika Anda adalah pemilik toko mainan dan berpikir tentang cara menetapkan harga mainan Anda. Nah, itulah yang akan dibahas. Fungsi penawaran adalah cara penjual menunjukkan seberapa banyak barang atau jasa yang siap mereka jual pada berbagai tingkat harga. Pada dasarnya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak produsen bersedia membuatnya. Ini mirip dengan hukum permintaan, tetapi dari sudut pandang penjual. Saat harga suatu barang naik, produsen cenderung lebih antusias untuk memproduksi lebih banyak karena mereka melihat peluang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sebaliknya, jika harga turun,
produsen semakin akan memproduksi lebih sedikit atau bahkan berhenti sama sekali karena mungkin tidak ekonomis bagi mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran termasuk biaya produksi, teknologi baru, dan kebijakan pemerintah. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga atau mengurangi jumlah barang yang mereka tawarkan. Ketika ada teknologi baru yang membuat proses produksi lebih efisien, produsen dapat menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Ini bisa menyebabkan peningkatan dalam fungsi penawaran, bahkan pada harga yang sama. Penting juga untuk diingat bahwa pemerintah dapat mempengaruhi fungsi penawaran melalui kebijakan perpajakan atau subsidi. Sebagai contoh, jika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, ini dapat mendorong mereka untuk meningkatkan penawaran karena biaya produksi mereka berkurang. Dengan memahami fungsi penawaran, kita dapat melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan harga dan faktor lain. Ini adalah alat yang sangat penting bagi produsen dan pengusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berkelanjutan. Jadi, jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa harga suatu barang berubah atau mengapa ada lebih banyak atau lebih sedikit di pasar, jawabannya mungkin terletak dalam konsep menarik ini, yaitu fungsi penawaran. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu keseimbangan pasar. Pertemuan antara penawaran dan permintaan di pasar menciptakan apa yang disebut sebagai keseimbangan pasar. Ini seperti menyatukan kedua kekuatan yang saling bertarung, para penjual dan pembeli, untuk menciptakan suasana yang seimbang dan adil. Pertama-tama, mari kita bayangkan sebuah pasar di mana penawaran dan permintaan saling bersaing tanpa henti. Ketika penawaran atau barang atau jasa yang disiapkan untuk dijual sangat banyak dan permintaan atau keinginan orang untuk membeli rendah, harga barang cenderung turun. Di sisi lain, jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga barang cenderung naik. Keseimbangan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang disiapkan untuk dijual sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen. Ini adalah titik di mana penjual dan pembeli saling setuju pada harga yang adil dan dapat diterima. Saat pasar mencapai keseimbangan, itu seperti menemukan titik tengah di antara apa yang diinginkan oleh penjual dan pembeli. Semua pihak merasa puas dengan keadaan ini karena harga yang ditetapkan dianggap wajar dan mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut. Namun, perlu diingat bahwa keseimbangan pasar bisa berubah. Jika misalnya, ada peningkatan dalam permintaan suatu barang, harga mungkin naik karena lebih banyak orang bersedia membayar untuk mendapatkannya. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga cenderung menurun karena penjual bersaing untuk menarik pembeli. Dengan memahami konsep keseimbangan pasar, kita dapat melihat bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli menciptakan harga yang adil dan efisien. Ini membantu menjelaskan mengapa harga suatu barang dapat berfluktuasi dan bagaimana pasar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Jadi, di dalam dunia pasar, keseimbangan bukan hanya kata-kata, tetapi merupakan titik harmoni di mana penjual dan pembeli dapat saling mendukung. Kita lanjut pada materi berikut, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Materi ini membawa kita memahami seberapa responsif pasar terhadap perubahan harga. Ini seperti melihat sejauh mana konsumen dan produsen bersedia berubah ketika harga naik atau turun.
mari kita jelajahi beberapa konsep ini dengan bahasa yang sederhana. Elastisitas permintaan menggambarkan sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Jika permintaan sangat elastis, artinya konsumen sangat peka terhadap perubahan harga, dan mereka mungkin akan mengurangi pembelian mereka jika harga naik atau meningkat pembelian jika harga turun. Sebaliknya, jika permintaan tidak elastis, perubahan harga tidak memiliki dampak besar pada jumlah barang yang diminta. Contohnya, kebutuhan pokok seperti makanan atau obat mungkin memiliki permintaan yang kurang elastis karena konsumen memerlukan barang tersebut tanpa memerdulikan harga. Elastisitas penawaran berkaitan dengan sejauh mana jumlah barang atau jasa yang disiapkan untuk dijual berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Jika penawaran sangat elastis, produsen dapat dengan cepat meningkatkan atau mengurangi produksi mereka, tergantung pada perubahan harga. Sebaliknya, jika penawaran kurang elastis, produsen mungkin kesulitan menyesuaikan produksi dengan perubahan harga. Penting untuk dipahami bahwa elastisitas dapat bervariasi untuk setiap barang dan jasa. Barang yang memiliki alternatif yang banyak atau bukan kebutuhan pokok mungkin memiliki elastisitas yang lebih tinggi, sementara barang yang unik atau sulit digantikan mungkin memiliki elastisitas yang lebih rendah. Dengan memahami elastisitas permintaan dan penawaran, kita dapat melihat bagaimana pasar dapat beradaptasi dengan perubahan. Ini membantu para pelaku pasar, baik konsumen maupun produsen, untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan memahami bagaimana dinamika harga mempengaruhi ekonomi sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk pada materi berikut. Materi yang kelima tentang perilaku konsumen. Materi ini membawa kita ke dalam pikiran dan keputusan kita setiap kali kita berbelanja atau memilih produk. Ini adalah pandangan yang menarik tentang mengapa kita memilih apa yang kita pilih dan bagaimana kita berinteraksi dengan pasar. Perilaku konsumen dimulai dari keinginan dan kebutuhan kita. Ketika kita merasa lapar, kita mencari makanan. Ketika kita membutuhkan pakaian, pasti kita akan pergi ke toko. Namun, keputusan kita tidak hanya berdasarkan kebutuhan, melainkan juga pada preferensi, kebiasaan, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Konsep sentral yang dalam perilaku konsumen adalah preferensi atau selera. Setiap orang memiliki selera yang unik, dan itulah yang membuat pasar begitu beragam. Beberapa orang mungkin lebih suka warna tertentu, merek tertentu, atau fitur khusus dalam suatu produk. Perusahaan memahami ini dan mencoba menciptakan produk sesuai dengan selera beragam konsumen. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Anggaran kita atau seberapa banyak uang yang kita miliki mempengaruhi pilihan kita. Konsep seperti harga, diskon, dan penawaran khusus dapat mempengaruhi keputusan kita untuk membeli atau tidak. Pengaruh dari teman, iklan, dan ulasan juga dapat memainkan peran besar dalam membentuk perilaku konsumen. Kadang-kadang, kita terpengaruh oleh rekomendasi teman atau iklan yang menggoda, membuat kita lebih cenderung mencoba atau membeli suatu produk. Selanjutnya, pengalaman juga memainkan peran. Jika kita memiliki pengalaman baik dengan suatu produk atau merek, kita mungkin lebih cenderung untuk terus memilihnya di masa depan. Sebaliknya, pengalaman buruk dapat membuat kita beralih ke opsi lain. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pada akhirnya, ini adalah pandangan yang menarik dan praktis tentang cara kita sebagai konsumen berinteraksi dengan pasar yang terus berubah. Dan kita lanjut
pada materi yang berikut, yaitu materi yang ke-6 tentang perilaku produsen. Oke. Materi ini kita dapat memahami bagaimana para pembuat barang dan jasa merencanakan, membuat, dan menawarkan produk mereka kepada kita. Ini dapat memberikan wawasan menarik tentang keputusan dan strategi di balik pembuatan barang atau layanan yang kita nikmati setiap hari. Pertama-tama, produsen berfokus pada apa yang konsumen butuhkan dan inginkan. Mereka melakukan riset pasar untuk memahami selera dan kebutuhan kita sebagai konsumen. Ini membantu mereka merancang produk yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Biaya produksi adalah faktor penting dalam kepuasan produsen. Mereka harus memperhitungkan berapa biaya untuk membuat produk tersebut, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya. Semakin efisien mereka dalam memproduksi, semakin rendah biaya produksi, dan ini dapat berdampak pada harga akhir yang dibebankan kepada konsumen. Selain itu, produsen harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Jika bahan baku naik, produsen mungkin perlu menyesuaikan harga produk mereka atau mencari cara untuk mengurangi biaya produksi. Strategi pemasaran juga menjadi bagian penting dalam perilaku produsen. Bagaimana mereka mempromosikan produk mereka, desain kemasannya, dan menetapkan harga dapat mempengaruhi seberapa banyak konsumen tertarik untuk membelinya. Produsen cenderung mencari cara untuk membedakan produk mereka dari pesaing dan membuatnya menarik di mata konsumen. Adaptasi terhadap teknologi baru juga merupakan aspek kunci dalam perilaku produsen. Mereka perlu mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan produk untuk lebih inovatif. Dengan memahami perilaku produsen, kita dapat melihat betapa kompleksnya proses di balik setiap produk yang kita lihat di pasar. Mereka harus berpikir strategis, responsif terhadap perubahan ekonomi, dan selalu mencari cara untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Perilaku produsen adalah cermin dari dinamika pasar yang terus berkembang, dan ini memberikan kita pandangan yang menarik tentang bagaimana dunia produk dan layanan terwujud. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi ke-7 tentang produksi dan biaya. Baik, materi ini membawa kita ke dalam dunia seru di mana para produsen berjuang untuk membuat beragam atau layanan secara efisien tanpa melebihi anggaran. Ini adalah pandangan menarik tentang bagaimana setiap produk yang kita beli melibatkan rencana matang dan pengolahan sumber daya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang atau layanan yang dapat dijual. Para produsen terus mempertimbangkan bagaimana menyusun langkah-langkah produksi agar efisien dan menghasilkan produk berkualitas. Biaya produksi adalah perhatian utama. Ini melibatkan perhitungan semua biaya yang terlibat dalam menciptakan produk, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga energi dan peralatan. Produsen berusaha untuk menjaga biaya produksi seefisien mungkin agar dapat menetapkan harga jual yang kompetitif. Ada dua jenis biaya utama yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu biaya tetap, dan yang kedua yaitu biaya variabel. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap. Tidak peduli seberapa banyak produk yang diproduksi, misalnya biaya sewa pabrik atau gaji manajer. Biaya variabel di sini
di sisi lain, berubah seiring dengan jumlah produk yang diproduksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Produsen menggunakan konsep titik impas untuk mengetahui berapa banyak produk yang perlu dijual untuk menutupi biaya produksi dan mulai mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi biaya tetap, semakin banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Selain itu, produsen juga mempertimbangkan konsep elastisitas produksi. Ini berkaitan dengan seberapa responsif produk terhadap perubahan dalam penggunaan faktor produksi, seperti tenaga kerja atau mesin. Mengelola elastisitas produksi membantu produsen mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memahami produksi dan biaya, kita dapat melihat betapa rumit proses menciptakan produk yang sederhana di tangan kita. Para produsen harus menjaga keseimbangan antara efisiensi, kualitas, dan keuntungan agar dapat terus beroperasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Ini adalah petualangan menarik di balik setiap produk yang kita nikmati. Dan kita masuk pada bab yang berikut atau bab yang terakhir, yaitu tentang pasar dalam perekonomian. Materi tentang pasar dalam perekonomian ini membawa kita memahami hubungan menarik antara penjual dan pembeli. Ini adalah tempat di mana barang dan layanan bertemu. Dengan keinginan dan kebutuhan, menciptakan suatu dinamika yang mempengaruhi cara ekonomi berjalan. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian pasar. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk melakukan pertukaran. Bayangkan, pasar seperti tempat jual beli di mana kita dapat menemui berbagai macam produk, dari makanan hingga pakaian dan barang-barang lainnya. Ini adalah tempat di mana kita sebagai konsumen bisa memilih produk yang kita inginkan. Hukum permintaan dan penawaran adalah konsep kunci di pasar. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin banyak orang yang menginginkan suatu produk, semakin tinggi harga barang tersebut. Sebaliknya, hukum penawaran mengatakan bahwa semakin banyak produk yang tersedia, semakin rendah harga cenderung. Keseimbangan pasar adalah titik di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Inilah saat ketika penjual dan pembeli setuju pada harga yang adil, menciptakan situasi saling menguntungkan bagi keduanya. Pasar tidak selalu sempurna dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemerintah bisa ikut campur dengan memperlakukan pajak atau subsidi yang dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang tersedia di pasar. Faktor-faktor eksternal seperti teknologi dan tren sosial juga dapat membentuk bagaimana para pasar beroperasi. Selain itu, pasar juga dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan pembeli dengan barang yang seragam. Sementara pasar tidak sempurna melibatkan penjual dan pembeli yang memiliki pengaruh terlebih besar atas harga atau produk. Materi ini memberi pemahaman tentang bagaimana pasar berfungsi dalam ekonomi. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat melihat bagaimana harga dan jumlah barang di pasar tercermin dalam aktivitas sehari-hari kita. Ini adalah tempat di mana dinamika antara penjual dan pembeli menciptakan suatu sistem yang membentuk dasar ekonomi kita. Dan kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini yang pertama yaitu teori permintaan dan fungsi penawaran saling berkaitan karena keduanya menciptakan keseimbangan pasar. Yang kedua, harga dan jumlah barang yang diminta serta ditawarkan merupakan elemen kunci yang menggambarkan interaksi antara konsumen dan produsen. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan penawaran mempengaruhi
sejauh mana pasar dapat beradaptasi terhadap perubahan harga dan jumlah barang yang tersedia. Yang keempat, produsen menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan permintaan konsumen, mempengaruhi strategi pemasaran, produksi, dan inovasi produk. Yang berikut, efisiensi produksi berdampak langsung pada biaya dan manajemen biaya merupakan aspek kunci dalam produksi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu pasar adalah tempat di mana fungsi organisasi seperti produksi, pemasaran, dan penjualan terwujud. Sekian dari review saya tentang materi dari awal pertemuan hingga akhir, 8 materi, dan saya mengakhirinya. Terima kasih.